Sallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadati wa ja'alaha kitaban mawqutan 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah bil khusus yang saya hormati Ketua Majlis dan pengurus, terkhusus Sohibul Wilayah Bapak RW dan Bapak RT yang alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Teristimewa buat Sohibul Bait Bapak Agun dan keluarga, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita bisa hadir di Hablah Mubarakah Majlis Ta'lim Al-Bantaniyah dalam rangka pengujian rutin setiap malam Sabtu yang kita gelar bergantian tempat, bergiliran Sohibul Baitnya. Semoga beliau yang malam ini jadi tuan rumah senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wa salam semoga terlimpah curahkan kehadiran alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu saya ingin sebelum kajian utama mengajak kepada jemaah untuk membacakan suratul Fatihah, terkhusus buat akhirul kiram Ustaz Zainal Mustafa, juga untuk saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan pulang kampung. Semoga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita dalam perjalanannya diberikan kemudahan, keselamatan dan kelancaran sampai kampung halamannya dan bisa kembali lagi ke BIP dalam keadaan sehat, selamat, tidak ada kurang suatu apapun. Itu yang kita harapkan bersama, itu yang kita inginkan bersama. Kita bacakan ini Fatihah satu kali untuk Ustaz Zainal dan untuk saudara-saudara kita yang sedang pulang kampung, dan yang tidak pulang kampung bersabarlah, dan tetap kita bersama-sama bisa memakmurkan dan meramaikan komplek perumahan Bukit Indah Pratama ini dengan kegiatan yang baik dan positif, terutama dalam rangka menjelang tahun baru 2021. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka al-ijabah khususan bi ruhihi wa jasadihi wa sihhatihi wa ajiyatihi wa quwwatihi wa salamatihi. Ustaz Zainal Mustafa, jamaah Majlis Ta'lim Al-Bantaniyah, warga Bukit Indah Pratama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, sesuai dengan judul yang sudah diketahui oleh kita semua bahwa pada malam hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat penting karena terkait dengan ibadah yang paling pokok dalam Islam, yaitu sholat, yaitu fadlus sholatil maktubah, keutamaan sholat fardu atau sembahyang fardu. Bapak jemaah sekalian, sholat yang dikerjakan oleh kita umat Islam ini adalah awal perintah ibadah dari Allah. Yang ibadah ini perintahnya langsung melalui Rasul, tidak melalui wahyu. Kalau zakat, Nabi mendapat wahyu dari Jibril. Puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi sholat langsung beliau yang diundang oleh Allah melalui satu peristiwa besar, Isra wal Mi'raj, yang tidak tanggung-tanggung juga tugasnya Pak RT. 50 waktu sekali turun, sekali perintah. Nabi hamba Allah yang paling taat dan patuh kepada Rabbnya diterima aja, nggak ada protes, nggak ada yang namanya minta keringanan awalnya.
Pokoknya mah cek orang sudah mana melek gua diterima gitu. Cek pada malam. Ya. Tapi ketika beliau di langit ketiga bertemu dengan Nabi Musa ini menanyakan, apa perintah yang disampaikan Allah kepadamu wahai Muhammad? Rasul menjawab, wahai Musa, aku diperintahkan umatku untuk sholat 50 waktu. Wah, terbelalak Nabi Musa. Cengok kata orang kita mah. Heran dan langsung kaget, kok bisa diterima 50 waktu? Sedangkan aku saja, umatku Bani Israel, yang sembahyangnya seminggu sekali, tiap hari Sabtu kagak kuat. Apalagi umat ente, yang kecil-kecil gitu kan, sakit-sakitnya Pak Gun lah kira-kira. Sakit-sakitnya Pak Mukhlis lah. Ya. Umatku saja gede, tinggi, besar, kuat, gak kuat seminggu sekali sembahyang. Kalau bisa tolong kembali kepada Allah, minta keringanan lah, jangan 50 waktu Muhammad. Balik lagi beliau minta dikurangi, dan itu dalam riwayat sampai 5 kali beliau bolak-balik menghadap Allah sebagai hambanya ingin minta keringanan atas salat ini. Maka akhirnya Allah memberikan ketetapan salat al-maktubat 5 waktu, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sebab kalau bisa dibayangkan PRW lamun salat 50 waktu sehari semalam, maaf kayaknya gak sempat ke PT, gak sempat kerja, gak sempat dagang, gak sempat bisnis. Jangan-jangan bini kita gak sempat ikut-ikutan aja barangkali. Gitu kira-kira. Karena baru saja mandi udah sholat, baru nyuap nasi udah azan. Yang 50 waktu, yang 5 waktu pun banyak yang keteter kita ini. Banyak yang fawailul lil musallin, celaka atas melalaikan sholat. Simak baik-baik, karena ini perintah sholat yang sangat penting, nomor 1 dalam ibadah. As-salatu imaduddin, sholat itu tihangnya agama. Tihangnya agama, jadi agama itu tihangnya sholat. Kemudian faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan tihangnya agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Kita kadang-kadang kan suka menuding penghancur agama, orang Nasrani, orang Majusi, orang kafir, gitu kira-kira. Padahal orang Islamnya banyak oknum yang menghancurkan agamanya dari dalam melalui meninggalkan sholat. Bayangkan kalau sholat dikatakan tihangnya agama, masjid ada 4 tihangnya, satu-satu roboh, kira-kira tuh masjid saya yakin tidak akan lama akan ambruk. Temboknya runtuh akan hancur. Begitu pun dengan Islam. Kalau umat Islam sudah nggak pada sholat, maka agama tinggal nama dan sejarahnya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna salata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah atas orang-orang mukmin, orang-orang beriman, kitaban, merupakan kewajiban, mawqutan, yang waktunya telah ditentukan, tidak boleh dirubah-rubah, sudah ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah ditentukan waktunya. Tepat waktu itu adalah perintah Allah. Ya, tepat waktu itu adalah merupakan ajaran Islam. As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Melalaikan salat adalah termasuk ciri orang munafik. Meninggalkan salat, dia telah melakukan kekufuran, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ayat muqaddaran waktuha fala tuakharu anhu, jelasnya ditetapkan waktunya maka tidak boleh diakhirkan. Makanya dalam satu keterangan, sholat asar diakhirkan ke maghrib itu tidak boleh, kecuali memang dalam keadaan daruri. Asar ada waktu bisa sholat langsung, tapi nanti aja dah, ada tamu kagok, ngobrol, mandi jam 5:30 baru mau sholat. Kadang-kadang tidak sedikit begitu sholat asar, assalamualaikum, di masjid langsung azan, langsungnya sekalian dijamak begitu. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Pak Haji Eko nggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam fikih sholat asar dijamak dengan maghrib.
Ada lagi maghrib sama isya, isya sama maghrib, zuhur asar, asar zuhur. Yang kagak boleh itu maghrib dengan asar, subuh dengan isya. Nggak ada hukumnya. Nah itu termasuk fawailul musallin, celaka orang yang melalaikan sholat. Jadi waktunya sudah ditentukan. Jam 12 sekian zuhur, jam 3 sekian asar, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang penting tepat pada waktu sholat itu. Pun kalau keadaannya tidak bisa tepat, yang penting pada masa waktu sholat itu masih ada, kita segera untuk melaksanakannya. Jangan kembali diulur-ulur lagi. Bahkan dalam fikih kita dalam perjalanan pun boleh sholat tanpa wudhu. Lagi nyetir tetap sholat. Namanya sholat bihurmatil waktu. Usalli fardhu zuhri bihurmatil waktu. Usalli fardhu asri bihurmatil waktu. Saya niat sholat untuk menghormati waktunya. Jadi ketika kita nyetir, Pak Sahari ini lagi nyetir dari kebun jeruk maksudnya, ya, atau kebun nanas, ya, pamannya lagi nyetir, tapi kayak Allahu Akbar, kayak ruku, kayak sujud dalam bacaannya, padahal dia nyetir. Itu namanya sholat bihurmatil waktu. Apa maksudnya Pak Samsul? Supaya datangnya waktu sholat, jangan sampai orang Islam kagak sholat pisan. Kan kagak wudhu katanya Pak, nggak masalah. Nanti bagaimana kalau sudah sampai ke tempat tujuan atau ke rumah atau mampir di rest area, salat sempurnakan dengan berwudu, dengan gerakan yang sempurna. Penting, kadang-kadang kita menyantai di mobil gitu. Kalau mah kita dangdut, azan kenceng masuk ke mobil, dangdut dikencengin, nggak boleh bantai, matiin dangdutnya maksudnya. Lalu waqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai itu yang namanya harta, anak bikin lupa, bikin lalai kita untuk mengingat Allah. Maksudnya begini, harta bikin lupa kita kepada Allah dengan tidak sholat. Setiap hari kita dunia, sampai sholat kagak pernah kita kerjakan. Nauzubillahi min dzalik. Anak juga bisa dijadikan oleh kita alasan untuk meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai itu harta sama anak bikin kita jauh dari Allah. Ya, jangan sampai kecintaan kepada dunia, kepada anak bikin kita jauh dengan mengerjakan sholat. Maka dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kata Allah, cari karunia kebahagiaan untuk akhirat. Sholat, maka sholat. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, ya, dijelaskan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Sholat monggo, habis sholat kerja lagi silahkan. Salat wajib, tapi habis salat kau ke sawah, itu adalah kebutuhan. Enggak dilarang oleh Allah. Ya Allah tansa nasibaka minad dunya. Bagianmu di dunia silakan. Kau petani, kau pekerja, kau buruh, kau pedagang silakan. Kan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah bagaimana anjuran Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segera ke masjid, tunaikan salat Jumat, tinggalkan dagang. Tinggalkan jual beli, bisnis, sawah, semua kantor, komputer, tinggalin. Tapi ingat, setelah sholat, Allah gak larang duduk ayam ngelegem sambil muter tasbih minta keajaiban biar datang duit dari atas, jatuh dari plafon, keluar dari tanah, kemudian dibuka sejadah keluar duit. Tidak, fantasyiru fil ardi. Selesai salat maka bertebaran lagi kau di atas bumi sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi jangan sampai anak, harta bikin kita lupa dengan Allah. Dan banyak orang yang 24 jam banting tulang jungkir balik dari dunia sampai sholat ditinggalin, kayak akhirnya kagak, sholat ditinggalin, di akhirat diancam neraka. Nauzubillahi min, di dunia kagak bahagia, di akhirat daksak tuh kata Pak Haji. Ya, makanya rugi di dunia kalau kagak sholat, rugi di dunia kalau kagak sembahyang. Apalagi umur udah tua, sama kayak sadar juga, kapan matinya tuh orang. Ya, kayak ingat mau hidup selama-lamanya gitu ya. Ayo salawat
salawatul khams, artinya ingat kepada Allah itu tentang salat yang 5 waktu. Jadi sampai harta membuat kita lupa dengan salat. Makanya jangan aneh ya. Kalau panggilan Allah itu kadang-kadang banyak yang dicuekin. Tapi kalau panggilan dunia, jangankan dunia lah. Ya dunia itu masuk handphone lah. Handphone berdering kira-kira langsung dipegang Pak? Langsung yes, halo. Bahkan kerngisi dia diangkat. Ya. Panggilan azan dicuekin. Kalau panggilan tai, maaf nih agak kasar. Panggilan kotoran langsung diturutin. Lagi hitung duit, ada jamaah yang hitung duit dapat gusuran 5 miliar. Amin. Amin. Belum ada gitu bergusur sama jalan tol, habis ke sono dapat 5 miliar, lagi ngitung nih baru 50 juta. Datang azan, tanggung ah. Begitu dapat 55 juta, perutnya mulus kayak isi. Aduh, kira-kira ngitung duit ditunda nggak? Ditunda, stop, ngisi heula. Tapi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, ini santai we. Pak RT ini ada dapat berapa juta ini? RT maksudnya. Ya, lagi banyak proyek soalnya. Ya, amin. Amin. Itu biasanya kecipratan gitu guru. Ya, timbang ngopi lagi lah. Amin. Maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, artinya ingat dunia dengan anak lupa akhirat, tidak mengerjakan salat, faulaika humul khasirun, maka mereka semua menjadi orang-orang yang rugi. Nauzubillahi min dzalik. Harta dan anak bikin lupa kepada Allah, faulaika humul khasirun, mereka akan rugi di akhirat, celaka di akhirat. Makanya waspada, salat ini adalah perintah yang paling utama. Wa akhrajal Hakim, ini hadis diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadisnya sahih. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, awwalu ma aftaradallahu ala ummati as-salawatul khams, kewajiban yang pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, kepada umatnya Nabi Muhammad adalah salat 5 waktu. Kewajiban yang pertama yang diwajibkan kepada umat Nabi adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Sebelum datangnya salat, umat Nabi Muhammad dulu apa? Bertauhid. Hanya bertauhid aja. Nggak ada salat dulu. Sebelum Isra, ya, sebelum Mi'raj, belum datangnya salat, umat Nabi Muhammad saat itu cuma bertauhid. Ahad, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hanya itu. Makanya ada pertanyaan ketika Isra turun, datang salat, kapan salat itu dikerjakan? Ada 2 versi. Ada subuh langsung dikerjakan, ada zuhur, subuhnya belum, karena belum perintah datang ayat tentang berwudu, surah Al-Maidah ayat yang keempat. Jadi begitu datang sebelum subuh, ada mengatakan subuh belum dikerjakan, baru zuhur mulainya. Kenapa? Karena perintah tentang melaksanakan sholatnya, caranya, berwudunya, baru turun kemudian. Jadi sholat itu duluan, wudu belakangan ayatnya. Makanya kalau kita belajar Al-Quran itu, kadang-kadang kalau nggak paham bingung. Kenapa sih kok nggak nyusun ya? Itu di Al-Quran, maksudnya di dalam susunan surahnya, dengan asbabnya, dengan susunan turunnya. Kan kalau ngikutin urutan makan Iqra dulu gitu. Ya, Iqra yang pertama turun berarti Iqra surah pertama. Kenapa Fatihah? Lalu terakhir An-Nas. Sementara yang pertama turun Iqra adanya di juz Amma. Yang terakhir turun adanya di Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Itu ayat terakhir penutup dari seluruh ayat yang turun dari Allah hari ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan seluruh nikmat untuk kalian. Selesai Al-Quran turun. Tapi kenapa bertempat di situ? Nah, itu bisa dipelajari di dalam kitab tafsir dan asbabun nuzul, bisa kita pahami. Nah, jadi yang pertama diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad itu salat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi salat. Kewajiban pokok yang pertama, dan dapatnya pun langsung. Ibaratnya surat dititipin ke orang, sama surat yang langsung diterima oleh orang yang terhormat, presiden atau menteri atau
untuk pejabat-pejabat tertentu gitu. Beda itu rasanya. Yang terima langsung dengan dititipin. Nah kalau ini nabinya langsung naik sampai ke Sidratul Muntaha itu, sampai ke Rabbah, sampai ke Aras. Yang malaikat Jibril saja Pak Jamal cuma di langit ke-7. Di langit ke-7 Jibril mentok tuh. Kata Jibril, kata Jibril, saya nggak kuat Wahai Muhammad, sampai di sini saja cukup. Kenapa kok sampai di sini? Kan dari Mekah kita bareng. Kenapa saya tinggal di sini? Nggak kuat saya. Kalau maksain angus ini urusannya. Sebab ini sudah makamnya bukan makam saya lagi. Makanya Nabi Musa itu nggak percaya. Kalau Nabi ketemu Allah itu nggak percaya. Makanya beliau ditanya, kemudian dites sampai beliau minta bolak-balik kepada Allah. Baru Nabi Musa percaya. Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Isra wal Mi'raj. Wah, kalau kita ceritakan Isra Mi'raj itu luar biasa. Dari mulai berangkat sampai ketemu Allah, sampai kembali lagi. Insya Allah nanti pada bulan Rajab kita akan bahas tentang bagaimana kehebatan Isra dan Mi'raj yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra atau Bani Israel ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian lanjutan hadisnya wa awwalu ma yurfa'u min a'malihi, dan yang pertama kali amal ibadah yang akan diangkat oleh Allah as-salawatul khams, juga salat 5 waktu. Yang pertama diwajibkan salat, yang bakal diangkat pun adalah salat. Wa awwalu ma yus'aluna min amali, dan yang pertama bakal ditanya juga salat. Awwalu ma yuhasabu, yang pertama dihisab salat. Salatnya cakep, yang lain cakep amal ibadah. Salatnya aur-auran, acak-acakan, berarti yang lain pun dianggap kagak benar. Patokan barometer indikasi ibadah seseorang adalah pada salatnya. Jadi kalau pengen nanti kegiatan zakat kita baik di akhirat, salatnya baikin. Pengen puasanya cakep, salatnya cakepin. Pengen ibadah hajinya cakep, salatnya cakepin. Nanti ketemu nih dengan keterangannya, ya Allah. Jadi yang pertama akan ditanya itu perkara adalah salat. Ya, makanya hati-hati dengan salat. Perbaiki salatnya, bacaannya dan lain sebagainya. Kemudian kata Nabi, faman kana bay'a syai'an. Nah, barang siapa ya yang telah bay'a itu artinya mengurangi atau mengabaikan atau ada yang kurang dalam salatnya. Bay'a itu maknanya ada yang kurang dalam salat 5 waktu. Ada yang kurang gitu ya, mungkin bacaan, mungkin gerakan, ya, kurang sempurna gitu kan. Syai'an minha, daripada salatnya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berkata kepada malaikat. Apa kata Allah? Unzuru tajiduna li'abdi nafilatan min salatin. Wahai malaikat, coba kamu lihat dari hambaku ini, ya, yang salat fardunya tadi kurang baik, kurang sempurna, bahkan ada yang maaf agak diabaikan lah gitu kira-kira. Apa kata Allah? Tajidu li'abdi, coba lihat, perhatikan oleh kamu malaikat, dan hamba itu nafilatan min salatin, salat sunnahnya. Saya perhatikan salat sunnahnya itu. Supaya apa tujuannya? Salat sunnah itu untuk nambah, untuk memperbaiki dari kekurangan salat yang 5 waktu tadi. Makanya kalau ada salat wajib kan ada rawatib, ada salat qobliyah ba'diyah. Kerjakan tuh. Karena itu buat nutupi kekurangan kita. Ibarat sarung itu bolong, kita tutup, kita tambel. Nah, coba lihat kata Allah, malaikat tuminnu nabiha naqasa minal fariidah, yang dapat menyempurnakan dari salat yang fardu yang dia kerjakan tadi yang kurang. Kita kan salat itu maaf ya. Ada yang tingkatannya sudah mampu dari bacaannya fase sampai mengartikan maknanya salat. Ada yang barangkali baru bisa bacaan doa. Ya, dari tahun atu sampai tahun sekarang Allahu Akbar kabira sampai salam hafal, tapi yang dibaca isinya itu apa nggak tahu, kan banyak yang begitu. Padahal kan umur udah 50 tahun, sholat kita udah 30 tahun, tapi berapa persentase kita
ingin punya kemauan untuk memahami isi sholat, kayaknya masih 0, sekian%. Ya, jujur aja ini mah. Jangan baper nih urusan. Bahaya saya bisa nggak dapat proyek ini. Ya, saya maaf adanya. Kita jujur sholat udah berapa ribu kali rakaat. Pertanyaannya berapa persen kita berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat, terutama bacaan. Kan gitu. Makanya bulan depan Januari saya akan membuka pesantren aki-aki khusus tahfidz Quran, termasuk belajar sholat. Banyak orang yang ketika sujud kakinya dibuka di belakang. Allah benci, Nabi murka, bisa menyebabkan masuk neraka. Tuh. Jadi jangan bang, mohon maaf ya yang teman-teman seperti Pak Haji Eko. Jangan maaf pokoknya. Kalau yang sampai jidatnya hitam itu jangan maaf. Kalau sholatnya masih begini tuh di belakang nih. Ya, coba lihat perhatikan. Kita sujud, aturan kan gini. Nah, awalnya ngekam begitu ruku sujud, rapet. Allah benci dan Nabi murka lihat umatnya yang sholat membuka kaki begitu. Tuh, dari situ aja masih banyak. Saya suka perhatiin, ya kadang-kadang kalau nafsu pengen ngerojok gitu. Ya, dari situ aja udah banyak kita kekurangan dalam sholat. Kemudian Allah tidak suka, Nabi benci dengan orang yang sujud hidungnya tidak nyentuh. Aduh, saya mau Ustaz pesek deketin. Kan yang wajib itu cuma jidat. Oh tidak, memang betul. Rukuk sujud itu adalah dahi, tapi hidung harus nempel dengan tempat sujud. Pakai kacamata. Buka Pak Haji. Ya, benci Nabi. Oh, hidung tempelin. Makanya beruntung yang hidungnya parkir atau offset kayak Paripa itu. Offset. Kalau yang pas-pasan. Tapi setiap kita walaupun sak pesek-peseknya wong Indonesia mesti nek sujud irungnya nyentuh gitu ya. Pak Samsul sentuhin itu ke tempat sujud gitu, jangan digantung hidungnya nggak nempel. Benci Nabi, nggak suka Rasul. Tuh, itu dalam perkara yang sepele kan. Apalagi sampai diangkat kakinya anggota sujud, batal salatnya. Karena anggota sujud itu kan ada 7, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. 1 diangkat yang kanan, ya batal salatnya. Dua-duanya bukan batal lagi, batil itu mah. Ya, tuh. Kemudian Nabi nggak melarang sholat dengan seperti anjing dengan meletakkan tangannya. Artinya dari telapak tangan sampai sikut diletakkan di bawah. Ya kayak kodok mau loncat gitu kira-kira. Suka Nabi. Yang benar bagaimana? Diangkat. Lalu tangannya menjulur ke atas, ke depan, ke arah kiblat. Bukan begini. Ya. Allahu Akbar. Bukan begini juga. Tapi begini. Tuh. Posisinya ini ya, kemudian dibawa pipi di sini. Menunjukkan ke depan ke arah kiblat. Kata Nabi suka seluruh anggota tubuh sholat menghadap ke arah kiblat. Tuh, ya maaf ini. Kaki juga ya, Kiai? Ya? Kaki juga ya? Iya, berarti rezeki ada. Maaf Pak. Ya, ini saya lagi berdua sholat ini. Ya, nanti kalau sudah di markas mulai pengajian tak tes siji-siji sholatnya. Ini orang bener tak gebukin. Zaman dulu begitu kalau guru tuh ya, digebukin itu, cetet gitu. Kalau saya enggak lah udah. Tapi kalau berkhidmat kepada guru, ya timbang disentil mah harus ikhlas. Ya. Maksudnya dengan omongan gitu, dengan omongan. Karena saya ngomong begini karena saya sayang dengan jamaah. Karena saya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Hei Ustaz Ziral, hei Ustaz Wahyu, hei Ustaz Kiai Mustafa, ditanya mereka di akhir, hei Al-Bartani, kenapa kau punya jamaah, kau punya umat, salatnya gak benar, bacaannya gak benar, kau diam saja, kau tidak benarkan, duluan kau ke neraka. Waduh, duluan saya ke neraka. Ya, karena mempertanggungjawabkan umat, makanya berat. Ya, jadi guru itu berat. Makanya jangan sampai menyia-nyiakan ilmu dan kesempatan ini. Ya, jadi kalau ada sholat yang kurang sempurna di sholat, Allah suruh lihat kepada malaikat,
tolong tuh lihat hambaku sholat sunnahnya. Ya, tolong supaya apa? Menjadi tambel untuk memperbaiki sholatnya yang kurang. Tuh, ya, supaya perhatikan baik-baik. Wanzuru fi siyami abdi, kata Allah. Wahai malaikatku, coba lihat puasanya hambaku di bulan Ramadan. Ya. Fa'in kana dhayya'a syai'an minhu, kalau ada yang kurang atau agak dilalaikan dalam puasa, karena puasa itu kan orang awam kan cuma taunya kagak makan kagak minum. Udah kagak makan kagak minum dari fajar sampai maghrib selesai. Ngomongin orang jalan terus. Ngegibah mah lancar. Ngelihat aurat, wow, tiap hari. Padahal nggak boleh. Kan kata Nabi, arba'atun min asya itu tubitu saum au tubtilu sawabahu. Ada 4 perkara yang bikin puasa itu batal pahalanya. Puasanya sah, kagak makan kagak minum, kan yang niat batal tapi pahalanya. Di antaranya yang bikin batal pahala puasa itu apa? Pahalanya puasa Ramadan itu wa nazaru bisyahawat. Memandang aurat dengan menimbulkan syahwat. Ya. Lihat cewek seksi langsung twel gitu. Naik walaupun bini berdiri, bini sendiri kelihatnya seksi, pulang mandi dari kamar kecil di depan kita sambil lunggak lengkok gitu. Kelihatan sama kita, wow kata kita. Langsung naik syahwatnya, batal pahalanya. Itu bini, apalagi orang lain. Tuh. Maka kata Allah bagaimana? Fanzuru fi hal tajidu. Nah, kemudian lihatlah dari li'abdi hambaku nafilatan min siyami, puasa sunnahnya. Puasa Ramadan setahun sekali, ada yang kurang sempurna, ada yang kurang abdol, ada yang mau diisi-sipi dengan marah-marah baik puasanya gitu. Nah, lihat coba puasa sunnahnya. Baik, cakep, tutup, sempurnakan puasa Ramadannya. Tuh, makanya bagus kata Nabi, sempurnakanlah puasa Ramadan dengan puasa Syawal 6 hari. Jadi tanggal 2 Syawal itu udah puasa sunnah itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai hari ke-7. Jangan di hari pertama haram. Karena puasa di hari pertama Idul Fitri haram. Yang haram puasa itu Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik, 3 hari. Haram itu. Kalau selain itu boleh. Jadi kalau puasa mentang-mentang ahli sahur, hari pertama itu puasa nggak boleh. Bahkan dianjurkan Idul Fitri sebelum sholat kita makan minum, kopi dulu, ya, rokok dulu, apalagi yang rokok mau balas dendam itu, ya, Pak Yono gitu kan, begitu pagi habis dulu langsung, beras gitu. Orang-orang udah pada masuk gitu yang menunggu di luar. Ayo Pak, dulu Pak tanggung rokok. Gitu kan, sakingnya ahli hisab. Ya, sunnah kalau Idul Adha beda. Sunnah tidak makan, tidak minum. Berangkat aja sholat Id udah. Nanti sarapannya setelah sholat Id. Puasa jangan sampai kena kesan Nabi, orang ini sedang dalam puasa padahal udah Syawal gitu. Hari kedua baru puasa Syawal. Ikan rata-rata jarang yang kuat. Orang makan daging, makan niwa, makan niki, makan niku, gue sekelau ono, masuk gitu ngek dia puasa. Udah gitu pulang kampung lagi, di kampung banyak makanan, hanya iman. Bagaimana kalau dikepeng? Boleh. Tanggal 2 puasa, tanggal 3 enggak. Tanggal 4 puasa, tanggal 5 enggak. Yang penting 6 hari. Yang penting masih di bulan Syawal yang kedua. Bukan di luar Syawal, bukan puasa Syawal itu namanya. Puasa Syawal itu boleh berturut-turut, boleh dikepeng. Ada yang nanya juga, Pak, dahulukan mana kodok dengan puasa Syawal? Gitu. Ya, kan sudah nanya itu sama saya. Pak, saya kan punya kodok, punya utang. Masa puasa sunnah dulu, Syawal, utangnya belum? Apa belum bayar utang dulu, apa Syawal dulu? Hadisnya begitu. Sempurnakanlah puasa Ramadanmu dengan puasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal. Dengan puasa 6 hari berturut-turut, kau seolah-olah puasa selama 1 tahun. Masya Allah. Kalau begitu udah puasa 6 hari, tahun depan Ramadan nggak puasa lagi deh. Karena udah 1 tahun. Ya, ini juga ngajinya ngantuk. Jadi kagak nyambung ceritanya. Ya. Nah, jadi kalau kita puasanya agak jelek, kurang cakep, kurang rapi, banyak yang hal-hal barangkali gitu ya, kita tinggalkan puasa sunnahnya Allah
Kalau Allah sudah lihat sama malaikat, lihat malaikat puasa sunnah hambaku untuk menutupi kekurangan daripada puasanya. Wanzuru fi zakatin, hai malaikat lihat zakatnya hambaku, punya harta kaya dia zakat. Kan zakat juga kalau nggak ngerti agama apa kadang-kadang salah sasaran, seperti salah sasarannya BLT dan BST ya, aturan yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima malah, termasuk saya ini orang yang berhak menerima ini. Tapi alhamdulillah sama RT kagak diusulin, sama RW kagak diusulin, kagak saya sama ustadznya kali ya, atau mungkin saya dianggap kaya, alhamdulillah ya, kaya mampu mungkin, padahal masya Allah ayah kayak sebenarnya baik diberi mah ayah itu menyatakan lebih baik yang lebih butuh saja lah, yang lebih butuh saja. Dalam zakat ini ada yang kurang, baikkan atau iya asyai'an, ada yang kurang, ada yang nggak pas. Contoh ada zakat 2 haul nisab, ini kudu dipelajari nih Pak, nisab haul nih. Kita kadang-kadang dagang kagak boleh dihitung. Kapan mulai dagang Pak Muhlis nih besok ya, mau saya tagih tahun depan. Kapan Bapak mulai dagang air santri, kemudian kopi akademik, 1 tahun dihitung tuh modal sekian, 1 tahun laba sekian, ada untuk sekian. Berarti haul. Ada nisab. Nisab itu ukuran emas 93, ada 8 gram. Artinya harta yang kita miliki di rumah sudah ada kadar 95 atau 8 gram, sudah keluarkan setiap tahun. Nisab sama haul nih, ya 2,5% plus zakat profesi. Ada JM, umpamanya bapak dan lain ada JM nih, atau karyawan lah yang gajinya sampai UMR plus lembur pekek bengek di jumlah jamnya gitu ya, jumlah nah 1 bulan itu 6 juta kali 12 bulan. Mau diambil haul per 12 bulan silahkan. Bagaimana caranya? Diambil bersihnya, sisa pengeluaran pokok, bayar rumah, bayar motor, bayar mobil, utamanya bayar listrik, sisa 3 juta kita ambil saja bersihnya 3 juta per bulan. 3 juta kali 12, 2 juta kali 12. Habis katanya apa? Bayar ini semuanya. Tetap harus ada hitungan bersihnya, nggak boleh dihabiskan. Walaupun 1 juta kali 12 bulan berarti 12 juta, ambil 2,5%. Untuk siapa? Untuk 8 golongan yang asnaf itu, termasuk sabilillah, ibnu sabil, gharimin, rikob dan lain sebagainya. Tuh, ya, zakat tidak kadang-kadang kita suka salah dalam melaksanakan zakatnya. Kemudian kalau terjadi kata Allah, fanzuru hal tajidu li abdina filatan min sadaqah. Kalau ada kurang dari zakat harta pokok dari hambaku wahai malaikat, tolong lihat sedekah sunnahnya. Sedekah sunnah itu yang tidak ada ukurannya, yang sedekah umum, ya nggak ada 2,5%, mau 1.000, mau 2.000, mau 100, mau 200, itu sedekah umum yang disebut dengan infak. Infak itu sebenarnya buat pejabat, buat aparat. Infak itu singkatan iuran paksa. Sama orang kaya itu infak. Ya kalau orang miskin sedekah, monggo sak dibone. Tapi untuk kayak pejabat RT itu infak, iuran paksa. Ya, kudu dipaksa. Kan ayat itu ambil paksa. Akan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq orang yang tidak mau bayar zakat, karena asumsinya Nabi sudah wafat maka zakat tidak ada lagi, kami tidak perlu bayar zakat. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, habis bahkan terbunuh dalam peperangan. Bapak-bapak yang punya usaha ya, awas hati-hati, bagus itu biar berkah zakatnya. Saya belum nisab Pak, belum haul, sunnahnya yang kerjakan sedekah yang tidak diukur tadi, mau 5.000, mau 10.000. Nah, yang sedekah sunnah itu dapat menutupi zakat-zakat mal kita yang kurang sempurna. Emang dari sisi apa kurang sempurnanya? Pertama mustahik, kurang sasaran. Yang kedua, kadang-kadang ijab kabul nggak dipakai, cuma dititipin aja. Ya, ini kadang-kadang teledor gitu. Pak, ini ada sedikit saya zakat mal, tolong ya sampaikan ke anu-anu. Ya orang itu juga orang kedua, orang ketiga yang langsung itu yang lebih afdol. Ya,
datangi orang yang miskin dan fakir itu, Pak ini zakat saya, ijab kabul tolong diterima. Kadang-kadang bulan puasa sekalian zakat fitrah, ya Pak Haji ya, sekalian zakat fitrah, sekalian sedekah, sekalian zakat mal, nggak jelas. Nah itu nggak jelas, hitung-hitungannya seperti apa. Makanya kalau tidak sempurna ditutupi dengan sedekah sunnah yang lain. Nah kemudian tuminnu nabiha mana qasaminaz zakah. Kemudian ambil tuh sedekah zakat sunnahnya untuk menyempurnakan minaz zakah dari zakat-zakatnya. Fayukhadhu dzalika ala faraidillah wa dzalika birahmatillahi wa adlih. Nah, kemudian kata Allah dijelaskan hadis ini, ya, lalu diambil tuh zakat sunnahnya untuk menyempurnakan yang fardu tadi, yang wajib-wajib seperti tadi salat, zakat, puasa, gitu ya. Kemudian wadzalika birahmatillah, ini semua karena kasih sayang Allah. Allah tuh nggak ego, jangan nggak mentang-mentang salatnya si hambanya jelek, tidak. Malaikat tolong lihat yang sunnahnya, barangkali dia punya sunnah, tutupin dong, begitu. Nggak ego Allah, karena rahmatnya itulah. Lihat puasa hambaku banyak yang kurang baik, masih banyak ghibah, masih banyak ini dan itu, tolong puasa sunnahnya. Lihat coba ada nggak, tolong tutupin tuh yang wajib supaya cakep gitu. Makanya celana bolong itu nggak bisa dibuang, bisa ditutup dan bisa dipakai. Sarung sobek nggak bisa dibuang, masih bisa ditambal. Walaupun tidak ada warna yang sama, nggak apa-apa dengan warna yang berbeda. Kalau di zaman dulu, zaman Nabi Musa itu kalau kena najis pakaian dipotong, Pak. Dipotong, nggak dicuci lagi, tambal gitu. Padahal bisa dicuci, kalau nggak hilang bisa disobek, ditambal. Yang penting 3 itu hilang kan, rasa, warna, bau. Najis begitu potongannya, ya nggak ada bau, bawahnya nggak ada warna, tapi rasanya ada. Kena teh kucing asem pokoknya, asem-asem gitu. Rasa nggak ada, warna nggak ada, tapi dicium masih bau, itu najis. Patokannya najis. Jangan dikira nggak najis. Jika ada nempel sesuatu nggak ada, udah bersih kok. Bawahnya, warnanya nggak ada, dijilat juga nggak ada, tapi udah dicium masih bau kayak ayam gitu. Khasnya kayak ayam, najis itu. Atau liur kita di ludah naik motor nempel ke kapok. Ya, dicuci tuh, dijemur, begitu cuci kok masih banyak perengus gitu kan, itu najis. Yang kedua zara, ya kadang-kadang kita kan sembrono ya membuangkan air liur itu. Kalau bisa mah berhenti dulu pinggir beludah gitu. Itu kadang-kadang ketahuinya di belakang saya ketiup angin pok hampir geledek ya. Fa'in wujida fadlan, maka jika ya ditemukan ada kelebihannya daripada sholat, puasa, zakat yang sedekah sunnah tadi, ubi'a fi mizanihi, kata Allah, naikkan ke timbangan supaya timbangan sholat yang tadi kurang, banyak yang kurang, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, ditimbang sekalian. Luar biasa Allah ma'adilnya. Wakilah lahu udkhulul jannah masrura. Kalau itu ada yang baik-baik tadi dari sunnah-sunnahnya ada, dijadikan timbangan, dan timbangannya maaf tadinya datar itu antara dosa dengan yang kebaikan rata nih timbangannya. Datang salat sunnah, puasa sunnah, zakat, sedekah sunnah, dimasukkan oleh malaikat, langsung ciut berbalik, lebih bobotnya lebih tinggi. Apa kata Nabi? Dijelaskan dalam hadisnya, lahu udkhulul jannata masrura, maka kepadanya masukkan ia ke dalam surga dalam keadaan gembira. Jadi ketika ditimbang rata nih pas hari ini antara dosa sama pahala nih, itu ya. Apa salatnya banyak yang tadi tuh, nah datang nih ditimpain sama malaikat nih, puasa sunnahnya nih cakep nih, sholat sunnahnya nih, zakat sodakohnya nih, pokoknya mah yatim piatu disatu nih sama puasa ini, apalagi janda muda mah, pokoknya mah langsung ya. Padahal itu bukan urusan beliau itu, janda muda, urusan saya dengan PRT. Maksudnya PRT rezeki maksudnya. Kalau PRT saya kayaknya jauh dia, ya kalem beliau ya.
udah tinggi tasawufnya. Tuh. Wa illam yujad lahu bi syai'un min dzalik. Nah, kalau sebaliknya yang sunah-sunah tadi nggak ada, jelek, habis salat lekop gajlong, kagak badiah, kagak qobliyah, pokoknya udah langsung lekop gajlong, kan banyak di Al-Fatihah itu. Ya, apalagi yang di pintu samping gitu kan, pintu. Assalamualaikum langsung melirik pintu buka gajlong. Kagak salat sunah di situ, kagak salat sunah di rumah lo gitu. Apalagi kagak mirip bid'ah, kagak ikut wiridan. Di dalam keterangan man tarakal wirda fahuwa kirbun. Siapa yang sholat tinggalkan wirid, monyet. Katakan monyet tuh. Ya. Masya Allah. Kalau ini tidak terjadi, ya, apa yang terjadi? Allah mengatakan umirtu bihi zabaniyah, perintahkan Allah kepada malaikat zabaniyah. Zabaniyah itu premannya akhirat. Zabaniyah itu malaikat yang paling sangar dan sadis. Sekali tarik itu tangan kanannya bisa 1000 orang digusur ke neraka. Pokoknya paling sadis lah preman malaikat itu zabaniyah. Apa perintahnya? Ta'khudhuha wa biyadaihi wa rijlaihi summa yukdafu bihi finnar. Hei zabaniyah, ikat tangannya, borgol kakinya, gusur dan lemparkan ke neraka. Nauzubillah min. Kalau tadi ibadah kita, ya, yang salatnya udah kurang, zakat puasa kurang, kagak mau ditapelin sama ibadah-ibadah yang lain. Kan kalau ditimbang, jadi bukan ke yang baik, malah nyungsep ke bawah yang baik tadi itu. Bobotnya lebih gede kepada dosa. Maka kata perintahnya, kata Allah, ikat tangan, borgol kaki, gusur, lemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada malam Sabtu yang akan datang, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadlan. ونستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وآل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج الغموم والغموم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وذريتنا يا الله من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير والمعصية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Segala yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah pasti kesalahan saya sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita jumpa lagi malam Sabtu yang akan datang, tepatnya sudah di awal tahun 2021. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.